about habits. So, please enjoy the video. Silakan anak-anak Bunda menyimak video materi pembelajaran berikut ini. Here we go. Hello, my Solih and Solihah students. How are you today? Today we are going to learn about asking about habits. Hari ini kita akan belajar tentang menanyakan tentang kebiasaan. Are you ready? Let's go! What will we have today? Nah, apa yang akan kita laksanakan hari ini? Number 1, review, ulasan. Number 2, simple present tense. Number 3, asking about habits, menanyakan tentang kebiasaan. Number 4, assignment, tugas. Are you ready? Let's get started. Part 1, review, ulasan. Okay, because we talk about habit, let's discuss the meaning of habit first. Nah, karena kita membicarakan tentang habit, maka marilah kita memahami arti dari habit terlebih dahulu. What is habit? Nah, apa itu habit? Do you know habit? Great! Habit means kebiasaan. Nah, habit artinya adalah kebiasaan or an activity that you do repeatedly, atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dapat ditunjukkan dengan penunjuk waktu atau kata keterangan waktu seperti always, selalu, dan usually, biasanya. Example, I always wake up early in the morning. Saya selalu bangun awal di pagi hari. Nah, itu menunjukkan bahwa saya selalu atau terbiasa bangun awal di pagi hari. Jadi, itu merupakan contoh dari habit atau kebiasaan. I always wake up early in the morning. Saya selalu bangun awal di pagi hari. Jadi, habit means kebiasaan. Habit artinya adalah kebiasaan or an activity that you do repeatedly. Nah, aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Part 2, simple present tense. Alright, do you remember what is simple present tense? Great, bagus sekali. Nah, ketika kita berbicara tentang habit, kita tidak bisa jauh-jauh dari pola kalimat menggunakan simple present tense. Nah, apa saja ya ciri-cirinya? Mari kita ingat bersama-sama. Number 1, adverb of time. Always, usually, seldom, sometimes. Nah, simple present tense biasanya menggunakan kata keterangan waktu seperti selalu, biasanya, jarang-jarang, dan kadang-kadang. Nah, selanjutnya kata keterangan waktu tersebut menunjukkan kebiasaan tertentu or expressing habits. The habit is usually connected with daily activities. Nah, biasanya kebiasaan itu mengacu pada aktivitas harian. Jadi, ciri-ciri simple present tense adalah menggunakan kata keterangan waktu seperti always, usually, seldom, and sometimes. Number 2, the function is to express habits, and it usually connected with daily activity. What about the examples? Do you remember? Nah, bagaimana dengan contohnya? Apakah anak-anak Bunda masih ingat? Nah, untuk pola kalimat dengan menggunakan simple present tense ada beberapa perbedaan tergantung pada subjek atau pelakunya. Ketika subjeknya adalah I, you, we, they, maka kita tidak menambahkan apapun setelah kata kerjanya. We don't put anything after the verb. Examples, I always sleep at 9 p.m. I usually play with my friends. Saya selalu tidur jam 9. Saya biasanya bermain dengan teman saya. Nah, sedangkan jika subjeknya adalah he, she, it, maka kita akan menambahkan s atau es setelah kata kerjanya. Examples, Rico always sleeps at 9 p.m. Mark usually plays with his friend.
Mark biasanya bermain dengan temannya. So, we put s or es after the verb. Kita menambahkan s atau es setelah kata kerjanya untuk subjek he, she, it. Part 3. Asking about habits. Menanyakan tentang kebiasaan. Alright, now look at the screen. Look at the example. Nah, perhatikan contohnya. Karena kita mengubah kalimat yang awalnya kalimat berita menjadi kalimat tanya atau menanyakan tentang kebiasaan, maka kita mengubah pola kalimat yang telah kita buat dengan formula do or does plus subject plus adverb plus verb 1. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Does digunakan untuk subjek he, she, it. Contohnya yang menggunakan do adalah they always wake up in the morning. Mereka selalu bangun di pagi hari. Ketika kita merubahnya menjadi kalimat tanya, maka akan menjadi do they always wake up in the morning? Apakah mereka selalu bangun di pagi hari? Jadi, karena subjeknya adalah they, maka kita menggunakan do. Lalu, kita tambahkan subjeknya yaitu they, kita tambahkan adverb atau keterangan yaitu always, dan verb 1. Nah, verb 1 di sini adalah wake up. Do they always wake up in the morning? Apakah mereka selalu bangun pagi? What about he, she, and it? Nah, bagaimana ya jika subjek atau pelakunya adalah he, she, dan it? Bagaimana cara kita membuat kalimat pertanyaannya? Nah, contohnya adalah seperti berikut ini. Danny always wakes up in the morning. We add s after the verb wake. Jadi kita menambahkan s setelah kata kerja wake. Danny always wakes up in the morning. Danny selalu bangun di pagi hari. Ketika kita mengubahnya menjadi kalimat tanya, maka kita mengucapkan does Danny always wake up in the morning? Does Danny always wake up in the morning? Kita menggunakan does karena subjeknya adalah he atau Danny. Dia laki-laki, jadi kita menggunakan does. Does Danny always wake up? Nah, kita tidak tambahkan s lagi karena bentuknya merupakan kalimat tanya, maka kita kembalikan ke bentuk awalnya. Does Danny always wake up in the morning? Apakah Danny selalu bangun di pagi hari? Jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata does karena merupakan dia laki-laki dan juga kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama kembali. Let's practice. Mari kita berlatih. I have some sentences here. Bunda mempunyai beberapa kalimat di sini. Rina always studies every day. Rina selalu belajar setiap hari. Nah, ketika diubah menjadi kalimat tanya menjadi does Rina always study every day? Nah, kita menggunakan does karena Rina termasuk she ya atau dia perempuan dan kita kembalikan bentuk kata kerjanya menjadi study. Tidak ditambah s atau es karena bentuknya kalimat tanya. Rina always studies every day. Does Rina always study every day? They usually help the farmers. Do they usually help the farmers? The shopkeeper always wears uniform. Does the shopkeeper wear uniform? Part 4. Assignment. Tugas. Alright, your assignment today is doing the worksheet on the web e-learning. Download the worksheet and then do the worksheet. After that, don't forget to take a picture of your work and send the picture to web e-learning. That's all for our learning today. Really thanks for your attention and goodbye. See you next time. Alright, have you watched the video?
Apakah anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajaran hari ini? Great, bagus sekali jika anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajaran kita hari ini. Okay, so what have we learned today? Yep, today we have learned about asking about habit. Hari ini kita sudah belajar menanyakan tentang kebiasaan. Alright, it's time for your assignment. Your assignment today is doing the worksheet on the web e-learning. If you are done, and then take a picture of your work and don't forget to send the picture to the web e-learning. Alright, that's the end of our lesson today. Let's end our lesson by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak bunda yang solih dan solihah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, atau lembar kerjanya, worksheet. Jadi silakan anak-anak bunda mengerjakan worksheet yang sudah tersedia di web e-learning. Karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. I will close our lesson by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.